Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Oktober 2024 menjadi hari besar bersejarah bagi Indonesia. Pelantikan Presiden baru Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menandai babak baru perjalanan negeri ini. Tonggak kepemimpinan bangsa berganti disertai harapan rakyat akan kemajuan dan kesejahteraan Indonesia di masa depan. Pelantikan berlangsung khidmat. Ribuan masyarakat menyambut harapan baru mereka di sepanjang jalan menuju istana. Inilah wajah-wajah para penggerak roda pemerintahan di bawah komando Prabowo Gibran periode 2024-2029 yang telah dipanggil ke Kertanegara dan diberi pembekalan di Hambalang. Barisan ini berisi nama-nama dari berbagai latar belakang yang kini harus mewujudkan harapan rakyat Indonesia. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama, ya. Kita adakan pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas ya, dan suasana sangat baik. Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim dalam suasana dunia penuh ketidakpastian. Kita benar-benar harus bekerja dengan teamwork yang sangat baik. Mari kita bedah proporsi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Jika melihat dari latar belakang kalangan, mayoritas kandidat adalah dari kalangan profesional yang mencapai 67 dari 109 nama, dan sisanya atau sekitar 42 nama adalah kalangan parpol. Partai Gerindra menjadi partai yang memiliki porsi kursi menteri paling besar, yang mencapai 13 nama. Disusul partai lain seperti Golkar, PAN hingga Demokrat. Partai non-parlemen di koalisi hingga organisasi keagamaan juga turut mendapat bagian. Begitu pula akademisi dan praktisi ikut punya tempat dalam kabinet Prabowo. Khusus Menteri Kabinet Prabowo didominasi laki-laki, yakni sekitar 95 orang. Sementara perempuan hanya berkisar 14 orang dari total nama yang ada di kabinet. Kemudian ada wajah-wajah lama yang kembali bergabung setelah sebelumnya berkontribusi di kabinet Jokowi. Bima Arya Sugiarto yang merupakan ex-wali kota Bogor dan politikus PAN berbagi kisah saat Prabowo Subianto memintanya untuk membantu kabinetnya sebagai wakil menteri dalam negeri. Sabtu malam minggu lalu saya dikontak oleh Bang Dasko menyampaikan informasi bahwa diminta untuk datang menandatangani fakta integritas. Nah, baru setelah itu diminta standby, diminta nggak kemana-mana, nggak keluar kota. Nah, baru kemudian hari Selasa jam
1:05 Mayor Teddy mengabari saya ditunggu jam 2. Jadi selisihnya cuma 1 jam aja. Jadi ditunggu jam 2 di Kartanegara. Ya, berangkat dari sini karena saya nggak bawa baju. Saya sedang di luar karena dimintanya baju batik coklat. Jadi saya harus pulang dulu ke rumah. Nah, jadi ganti dulu salin baju coklat, ya kemudian ngebutlah ke Jakarta. Ada pernyataan kesediaan dan juga ada bersedia untuk tidak korupsi, untuk membangun pemerintahan yang bersih, melayani, setia kepada Pancasila NKRI. Menurut saya norma-norma yang betul-betul jadi prinsip utama ya. Tidak korupsi, Pancasila, ya 4 pilar lah. Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Itu betul-betul ada tersirat di situ. Di Kartanegara langsung diminta menunggu di satu ruangan. Di situ sudah ada beberapa kawan-kawan yang lain ya. Nggak lama menunggu di situ, kemudian beberapa dari kami diminta bergeser ke ruangan sebelah. Sudah disambut oleh Presiden terpilih Pak Prabowo di situ. Dan Pak Prabowo pertama menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena kami sudah mau bergabung. Dan yang kedua langsung beliau memberikan arahan-arahan. Itu yang saya sampaikan juga, bahwa beliau ingin agar sistem pemilu kita, ya saya menangkap ini bisa pilkada, bisa pemilu legislatif ya, itu dilakukan kajian karena dianggap tidak efisien, boros, mahal. Ya ini kan sebetulnya isu di mana-mana juga ya, politik berbiaya tinggi yang mempengaruhi semuanya. Dan beliau menyampaikan aba-aba tolong dilakukan kajian, dan saya kira ini bagus. Ya kira-kira sesuai dengan background saya sebagai akademisi, sebagai kepala daerah 10 tahun, ya jadi fokus kepada pemerintahan daerah. Ya hari Rabu malam, mungkin sekitar jam berapa, jam 8 begitu ya, Mas Teddy mengabari diminta hadir besok pagi, jadi baru malam-malamnya. Saya mengikuti, ya karena kan semuanya itu pengetahuan umum yang menurut saya wajib dipahami oleh semua, dan konteksnya juga kekinian betul. Ada materi tentang geopolitik, ada materi tentang artificial intelligence, ada materi tentang pemberantasan korupsi gitu ya, ada materi juga tentang komunikasi publik, bagaimana menghadapi media. Itu penting semua dan bagus sekali. Nanti minggu depan diinfokan akan ada lagi di Magelang setelah pelantikan. Tapi ya kami menangkap bahwa ya selama masa bakti di pemerintahan, nah sepanjang itulah proses pendadaran, training gitu ya. Karena Pak Presiden terpilih juga menyampaikan satu ilustrasi ketika dia menanyakan kepada seorang tokoh apa resep kunci kesuksesan. Dijawab ada 3, 1 training, 2 training, dan ketiga training. Artinya pelatihan, pembekalan, pendadaran itu yang selama ini juga saya kira menjadi ciri khas beliau ya, baik di militer maupun di partai politik, itu pasti akan kemudian juga ditularkan di pemerintahan. Saya ditanya, mau jadi menteri nggak? Saya bilang, saya tidak pernah bercita-cita menjadi menteri. Tetapi manakala perintah itu datang, ya insya Allah saya samina wa atona. Dan di posisi ini tentunya masih nyambung, dan insya Allah saya akan lakukan terbaik. Ya, selama ada kesempatannya dan selama masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan fight untuk menjalankan tugas ini. Kini saatnya Kabinet Prabowo membuktikan diri.
Akankah kerja mereka ke depan sungguh-sungguh berpihak kepada kepentingan rakyat? Selamat bekerja, rakyat menanti.